Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, pada pagi hari ini masih sehat semua ya, dan masih semangat belajar di rumah. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak, marilah kita belajar PPKN pada pagi hari ini dengan materi perilaku toleransi terhadap kehidupan beragama. Anak-anak, namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup anak-anak. Anak-anak, materi perilaku toleran dalam kehidupan beragama ini terjadi di negara kita, mengingat negara kita adalah negara yang terjadi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Adapun untuk materi keberagaman agama di Indonesia ini diharapkan anak-anak setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat melaksanakan toleransi kehidupan beragama baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Mengingat bahwa keberagaman adalah khasanah budaya negara kita yang dapat memacu semangat perjuangan bersama-sama dalam mewujudkan berhasilnya pembangunan nasional. Anak-anak, dalam beragama di Indonesia ini, perilaku yang akan kita lakukan adalah sikap dan perilaku kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dasar hukum pelaksanaan perilaku kehidupan keberagaman toleransi di Indonesia ini ada dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang Pancasila merupakan watak dan kepribadian bangsa Indonesia, maka setiap perilaku bangsa Indonesia selalu didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian selain Pancasila sila ke-1 juga berlandaskan pada konstitusi negara kita. Kita adalah negara hukum, maka perilaku kita harus dilandaskan pada hukum yang berlaku di negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan hukum perilaku bangsa dan kehidupan kenegaraan, dalam kehidupan beragama diatur dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ingat anak-anak bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan bagi kehidupan keagamaan di Indonesia. Mengingat bunyi itu, maka negara kita adalah negara yang berdasarkan agama, bukan negara agama. Kalau negara agama, negara yang hanya mengakui satu agama yang harus dijadikan dasar perilaku kehidupan bangsa dan negara. Tapi negara kita adalah negara berdasarkan agama. Apa negara berdasarkan agama? Negara yang mengakui adanya bermacam-macam agama dan masing-masing agama itu diberikan hak untuk berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan keagamaan yang bersangkutan. Mengingat bunyi pasal 29 ayat 1 itulah maka setiap warga negara Indonesia harus beragama. Beragama yang bagaimana? Hal itu diatur di dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, bunyi itu menunjukkan adanya sikap toleransi kehidupan beragama di negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan keagamaan, maka kita perlu melaksanakan toleransi kehidupan beragama. Bagaimana pelaksanaan toleransi kehidupan beragama di negara kita dalam kehidupan sehari-hari? Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Jadi melaksanakan ajaran agama yang dianutnya itu dengan baik dan benar sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, menghormati ajaran agama yang diyakini orang lain. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Nah, orang lain begitu pula pada diri pribadi kita.
Jadi orang lain pun juga menghargai agama kita. Diri kita juga akan menghormati agama orang lain. Saling menghormati dalam kehidupan di masyarakat kita. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Memaksakan agama adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Nah, keempat itu contoh pelaksanaan perwujudan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita mewujudkan toleransi kehidupan beragama. Ingat anak-anak bahwa toleransi kehidupan beragama ini dengan berhasil di masyarakat, maka akan mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan yang kuat. Munculnya sikap keindahan di dalam masyarakat. Hidup rukun berdampingan, hidup guyup bersama dengan saudara dan teman kanan kiri kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi kehidupan beragama. Maka sekali lagi anak-anak, toleransi dalam kehidupan beragama ini harus kita junjung dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak-anak, sekilas tentang perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Untuk hal-hal yang harus diketahui anak-anak di dalam mata pelajaran ini, yang pertama, dasar hukum atau landasan pelaksanaan keagamaan di Indonesia, yaitu Pancasila salah 1 dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Nanti anak-anak catat ya, itu penting sekali. Kemudian perilaku apa yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan toleransi kehidupan beragama? Tadi ada 4, yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2, menghormati agama yang dianut orang lain. Yang 3, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang 4, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk lain. Begitu anak-anak. Sedangkan tugas nanti akan Bapak share melalui WA. Sekali lagi, bila anak-anak kurang jelas, japri Bapak nanti akan Bapak diskusikan dan Bapak berikan pengertiannya. Sekian. Sekali lagi, tetap belajar di rumah karena masih suasana pandemi. Tetap pakai masker jika kita keluar rumah, cuci tangan dengan air dan jaga jarak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.